Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya. Katakanlah misalnya ijazah Jokowi itu palsu, ya katakanlah demikian. Atau misalnya ada hasil penelitian, misalnya laboratorium forensik Polri, ini misalnya ya, hasil penelitiannya itu mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Maka dokumen yang palsu itu masih harus dilihat dari dua sebab. Sebabnya apa? Kenapa dia jadi palsu? Kalau nggak salah tuh di dalam apa gitu ya, KUHP mungkin. Itu ada dua kata, dua perbuatan yang bisa menghasilkan dokumen palsu lah atau sesuatu yang palsu. Ada kata atau istilah membuat palsu. Ada yang kedua, memalsukan. Nah, ketika ada katakanlah hasil penelitian, baik itu laboratorium forensik Polri atau juga penelitian Rismon CS sekalipun, yang menyatakan atau yang menunjukkan bahwa ini hasilnya katakanlah walaupun tidak 100% pasti gitu kan, hasil dari penelitian ini ijazah Jokowi palsu, harus dilihat dulu ini dari perbuatan membuat palsu atau dari perbuatan memalsukan. Karena dari dua perbuatan tersebut lah maka akan jelas siapa yang harus digugat, siapa yang harus dituntut, siapa yang harus disalahkan, yang menyebabkan katakanlah ijazah Jokowi ini palsu statusnya. Kalau itu dihasilkan dari perbuatan membuat palsu atau membuat ijazah palsu, maka yang akan dituntut itu UGM-nya, yang akan digugat UGM-nya. Kalau perbuatannya adalah membuat palsu, membuat ijazah palsu. Karena kalau membuat ijazah palsu, ya itu bisa saja dilakukan oleh UGM atau institusinya. Membuat secara asal bisa dikatakan asli. Nanti permasalahannya di mana? Di misalnya pelanggaran aturan atau tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan undang-undang pendidikan, misalnya peraturan dan sebagainya. Misalnya ya langsung buat aja gitu, oh ini bikinin ijazah Jokowi misalnya. Nah itu kan secara percetakan atau penerbitannya kan memang bisa saja. Misalnya ini misalnya semuanya ya, misalnya UGM bilang ini asli kami yang buat, iya tapi ini tidak melalui proses yang benar, maka dia kan membuat palsu. Nah, itulah lebih kurang dikatakan membuat palsu. Ya misalnya saya nggak pernah kuliah di UGM, tiba-tiba saya dipanggil untuk wisuda, terus saya dikasih ijazah UGM, kan asli, secara produksinya itu asli, tapi secara statusnya atau sifatnya itu palsu, membuat palsu, membuat tapi palsu. Ya lebih kurang begitulah. Ya para pakar lah yang lebih menjelaskannya. Ya lebih kurang begitu. Jadi kalau katakanlah yang dituduhkan misalnya oleh pihak Rismon misalnya, bahwa ijazah Jokowi ini palsu dan sebabnya adalah perbuatan membuat palsu, maka UGM yang harusnya dituntut. Karena di satu sisi pihak Rismon CS ini sudah bicara soal skripsi yang banyak permasalahan misalnya. Jadi ada SOP yang mestinya dalam, jika itu benar, jika dugaan itu benar bahwa skripsinya ini tidak jelas begini begitu, maka ini ada SOP yang tidak dijalankan dalam menerbitkan ijazah. Nah, itu lebih kurangnya ketika Rismon CS sudah bicara skripsi, maka ini akan mengarah kepada dugaan ada perbuatan membuat palsu. Yang dalam hal ini, dalam konteks ijazah Jokowi, maka yang dimaksudkan atau yang layak diduga membuat palsu adalah UGM-nya, bukan Jokowinya yang harus dituntut kalau ini dikatakan perbuatan membuat palsu. Nah itulah lebih kurangnya, saya juga nggak ngerti-ngerti amat. Nah, tapi kalau sebabnya itu adalah karena perbuatan memalsukan, maka yang akan digugat atau dituntut adalah yang mengklaim atau memegang ijazah tersebut, atau orangnya atau pemilik ijazah tersebut memalsukan. Jadi ada perbedaan antara membuat palsu dan memalsukan. Tadi membuat palsu itu sudah lebih kurang jelas lah, bahwa dia punya hak membuat tetapi dia melanggar aturan institusinya. Nah kalau memalsukan, istilahnya tuh bisa kita katakan lebih parah dari membuat palsu. Ya benar-benar
palsu gitu, benar-benar palsu. Kalau membuat palsu masih ya lebih kurang setengah palsu gitu kan. Kalau memalsukan ya benar-benar tidak ada hak sama sekali, baik itu secara produksi, tidak ada hak sama sekali seseorang itu untuk memproduksi, membuat, menerbitkan. Benar-benar apa yang dilakukan itu adalah pemalsuan atau penipuan. Ya misalnya dalam konteks ini, misalnya Jokowi memang nggak pernah kuliah di UGM. Tahu-tahu Jokowi punya ijazah UGM, dan ijazah tersebut memang Jokowi sendiri yang membuat, atau katakan datang ke percetakan yang tidak ada hubungannya dengan UGM, dan percetakan itu mencetakkan atau membuatkan ijazah. Ya dalam arti kata tiruan, ijazah tiruan UGM lah lebih kurang. Itu pemalsuan, atau itulah perbuatan memalsukan. Jadi sebenarnya dalam katakanlah kasus ijazah Jokowi ini itu bisa ada 3 konteks. Yang pertama katakanlah ada pendapat atau penelitian yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Kemudian yang kedua, ijazah Jokowi palsu karena ada yang membuat palsu. Yang ketiga, ijazah Jokowi palsu karena ada yang memalsukan. Nah, kalau Rismon CS katakanlah membuat penelitian, lalu dari hasil penelitiannya hanya mengatakan, dari hasil penelitian kami sebagai ahli atau ilmuwan, kami dapati bahwa ijazah Jokowi ini palsu berdasarkan ini data-data dari hasil penelitian kami. Ya mungkin belum terlalu bermasalah, karena ya itulah yang didapat dari meneliti itu. Tetapi ketika penelitian telah dibantah bahwa proses penelitian yang Anda lakukan tidak sesuai dengan katakanlah teori maupun praktek atau ilmu penelitian itu sendiri, misalnya dalam hal ini melakukan digital forensik. Nah, apabila Rismon CS ini katakanlah sadar atau menarik atau mencabut pernyataannya karena menyadari bahwa penelitian yang dilakukan melalui digital forensik itu keliru, maka dia ini tidak bisa dihukum. Oh ya, ternyata penelitian kami tidak benar, tapi karena kami masih belum percaya ijazah Jokowi asli atau ada kecurigaan, kami akan melakukan penelitian lagi yang misalnya seperti yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri misalnya. Dengan cara kami akan menghadap atau bertemu Pak Jokowi dan meminjam ijazah Pak Jokowi tersebut. Ya bisa saja, yang namanya juga penelitian. Asal dilakukan dengan cara yang benar, sesuai dengan teori dan apanya itu ya kan, ilmunya lah, maka tidak bisa disalahkan apabila hasilnya ternyata palsu menurut hasil penelitian itu. Silakan aja kan. Permasalahannya kan apa yang dilakukan atau yang disampaikan oleh katakanlah Rismon CS itu tidak hanya sekedar hasil penelitian, tetapi sudah menyebarkan semacam propaganda dan dugaan-dugaan yang berlebihan gitu kan, atau juga dalam tanda kutip tuduhan-tuduhan, di mana ini ada terjadi campur aduk. Ada bicara tentang membuat palsu ketika bicara tentang skripsi yang mereka sendiri dapatkan di perpustakaan UGM atau langsung atas izin UGM sendiri. Kemudian juga ada mungkin isu atau sebaran fitnah yang sampai mengatakan bahwa ini Jokowi atau orang suruhan Jokowi mencetak ijazah sendiri di percetakan di Jalan Pramuka misalnya itu kan, dalam artian memalsukan. Jadi antara membuat palsu dan memalsukan ini bercampur aduk. Mestinya ini kan terpisah. Karena kalau bercampur aduk berarti ada dua-duanya nih. Jadi kalau membuat palsu ya membuat palsu aja. Kalau memalsukan ya memalsukan aja gitu kan. Kecuali bendanya itu ada 2. Katakanlah ijazah Jokowi fisiknya itu ada 2. Ada 2 yang palsu. Yang dipegang oleh Jokowi misalnya dianggap memalsukan. Kemudian ada satu lagi, entah siapa yang pegang, entah masih di UGM, dianggap membuat palsu. Jadi kalau dua-duanya ini menjadi katakanlah tuduhan atau dugaan oleh pihak Rismon CS, berarti ada 2 fisik ijazah nih. Yang jangan-jangan kalau dua-duanya dipertemukan bisa beda juga jadinya. Karena itu ya ini pihak Rismon CS ini sendiri dalam katakanlah dalam tanda kutip menuduh misalnya. Harus jelas, Anda menuduh membuat palsu atau memalsukan. Karena kalau Anda menuduh ijazah ini dari hasil perbuatan membuat palsu, maka yang akan Anda tuntut adalah UGM-nya, institusinya. Karena menerbitkan ijazah
atau membuat ijazah yang tidak sesuai dengan aturan. Silakan kemukakan argumentasinya, alasannya. Skripsinya tidak jelas lah, mungkin segala hal tentang Jokowi di UGM, katakanlah dalam hal ini Jokowi benar kuliah di UGM, tapi untuk memenuhi syarat lulus dan seterusnya untuk dapat ijazah tidak memenuhi syarat, tapi UGM menerbitkan. Silakan. Nah, itu kalau membuat palsu tadi. Kemudian ya kalau memang ini kubu Rismon CS ini mengatakan Jokowi memalsukan, ya silakan yang dituntut ya Jokowi memalsukan. Silakan juga buktikan apakah benar Jokowi atau Jokowi dalam hal ini juga beserta orang-orang yang membantu Jokowi misalnya benar melakukan perbuatan memalsukan yang seperti tersebar itu di Jalan Pramuka lah, di percetakan inilah misalnya ada yang disuruh pergi buat lah, silakan dibuktikan supaya itu tidak hanya menjadi isu atau fitnah terhadap Jokowi, yang oleh karena itulah akhirnya Jokowi melaporkan adanya perbuatan pencemaran nama baik atau sekaligus perbuatan fitnah terhadap Jokowi atau terhadap UGM sekalian, karena dua-dua permasalahan ini udah bercampur aduk yang ya bisa kita tonton di YouTube gitu, di berbagai media sosial. Adanya dua hal ini yang katakanlah bercampur aduk, atau kalau memang ini dua-duanya itu terjadi, maka katakanlah Rismon CS atau siapa saja yang mau menggugat ijazah Jokowi tersebut, akhirnya dua-duanya akan dituntut, UGM dan Jokowi. Ya mungkin saya ini yang keliru gitu kan dalam memahami kata membuat palsu dan memalsukan. Ya mungkin saudara-saudara bisa menjelaskan kepada saya sebenarnya yang dilakukan Rismon CS ini, katakanlah penelitian sudah benar atau tidak, sehingga kalau penelitian mereka benar sesuai dengan SOP, sesuai dengan keilmuan, sesuai dengan keahlian, maka jika hasilnya mengatakan ijazah Jokowi palsu, jika baru sampai di situ saja, hanya itu kesimpulannya, belum tentu mereka ini bisa dipersalahkan. Kalau penelitiannya benar, sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan SOP-nya lah. Kalau digital forensik yang dilakukan oleh Rismon, Roy Suryo dan siapa aja, kelompok ini atau ada kelompok lain, kalau benar sesuai dengan teori dan keilmuannya, hasilnya bilang palsu, belum bisa disalahkan. Ya ini pendapat saya aja lah ya, sebagai masyarakat yang sontoloyo sebenarnya. Itu aja. Kemudian apakah jika Rismon CS lah katakan mempermasalahkan skripsi, data-data Jokowi yang ada di UGM, informasi-informasi Jokowi yang ada di UGM, baik itu skripsi, baik itu KKN, baik itu nilainya atau proses perkuliahannya itu tidak memenuhi syarat, apakah itu yang harus dituntut adalah UGM-nya atau Jokowinya? Atau katakanlah jika Rismon CS ini benar-benar yakin bahwa Jokowi telah melakukan pemalsuan, mencetak sendiri ijazah, katakanlah di Jalan Pramuka, apakah Rismon CS ini tidak berkewajiban untuk membuktikan atau melakukan pembuktian di pengadilan atau dalam persidangan di pengadilan, supaya apa yang mereka katakan sebagai perjuangan menegakkan kebenaran dan seterusnya itu punya kekuatan hukum yang sah secara hukum, dan akhirnya semua orang termasuk saya dan kita semuanya yang sebenarnya tidak terlibat langsung dalam permasalahan ini bisa akhirnya menerima realitanya, apakah ijazah Jokowi palsu, benar-benar palsu, atau sebenarnya yang dilakukan oleh siapapun yang menuduh itu atau menduga atau meneliti hanyalah perbuatan yang sia-sia.